Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan ahlan wa sahlan fi darsil lughal arabiyyah. Selamat datang di pelajaran bahasa Arab. Tayyib, nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang af'alul khamsah. Jika dilihat dari arti kata dari af'alul khamsah, af'al merupakan jamak dari kata fi'il yang artinya adalah kata kerja, dan khamsah artinya adalah 5. Maka bisa dikatakan af'alul khamsah adalah 5 kata kerja atau 5 fi'il mudhari. Jadi kata kerja yang dibahas ini adalah khusus untuk kata kerja bentuknya fi'il mudhari atau bentuk sekarang dan yang akan datang. Lanjut pada pengertian, apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah 5 fi'il mudhari yang disambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jamak mudzakkar salim atau dhamir muannas mukhatabah. Maksudnya adalah 5 kata kerja ini berada pada kata ganti tasniyah atau dhamir tasniyah. Kata ganti tasniyah itu yaitu kata ganti yang menunjukkan 2 orang, atau dhamir jamak mudzakkar salim, maksudnya kata ganti untuk orang banyak, atau dhamir muannas mukhatabah, yaitu kata ganti untuk lawan bicara kita yang muannas atau orang yang berhadapan dengan kita untuk muannas tunggal. Selanjutnya, seperti pada pengertian bahwa ada 5 dhamir atau 5 kata ganti yang terkait dengan af'alul khamsah. Yang pertama, kategori dhamir tasniyah atau kata ganti 2 orang. Di sini ada 2, yaitu huma, dia berdua, laki-laki dan perempuan. Maksudnya huma di sini digunakan untuk huma yang laki-laki dan untuk huma perempuan. Jadi antara huma untuk laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang kedua adalah yang untuk berdua itu ada antuma, kamu berdua. Di sini juga tidak ada perbedaan antara kamu berdua untuk laki-laki dan perempuan. Jadi untuk laki-laki dan perempuan kita menggunakan antuma. Kemudian kategori kedua yaitu dhamir jamak mudzakkar salim. Dhamir jamak mudzakkar salim di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu hum, artinya mereka. Di sini khusus untuk laki-laki, mereka laki-laki. Dan yang kedua adalah antum, juga khusus untuk laki-laki yang artinya adalah kalian. Yang terakhir kategorinya adalah dhamir muannas mukhatabah atau kata ganti untuk lawan bicara kita yang muannas untuk 1 orang. Dan di sini kata gantinya adalah anti. Jadi karena dia ada 5 kata kerja, maka ada 5 dhamir juga yang akan dibahas. Selanjutnya kita lihat pada contoh. Di sini saya ambil 1 contoh fi'il atau 1 contoh kata kerja yaitu yaktubu, artinya menulis. Kalau pada yaktubu, dhamir yang digunakan untuk yaktubu adalah huwa, dia laki-laki. Nah, kita tahu bersama bahwa kata kerja itu akan berubah ketika kata ganti juga berubah atau pelaku juga berubah. Di sini karena yang kita bahas tentang af'alul khamsah, maka kata gantinya adalah kata ganti yang saya terangkan pada slide sebelumnya. Di sini yang pertama adalah huma. Kita lihat bagaimana perubahannya. Jika kata dasarnya kita ambil adalah yaktubu, pada huma ada sedikit perubahan pada akhir katanya. Ya, kita lihat pada huruf terakhir. Di sini ada huruf terakhirnya adalah bu. Pada huruf terakhir, di situ kita fathahkan, kemudian kita tambahkan huruf alif dan huruf nun yang kita kasrohkan menjadi huma yaktubani. Lanjut pada antuma, tidak jauh berbeda dengan huma, hanya yang membedakan kalau di huma huruf awalnya adalah ya, tapi ketika di antuma huruf awalnya adalah ta menjadi taktubani, dan untuk penambahan huruf belakangnya sama dengan huma. Lanjut pada hum, mereka. Di sini ada sedikit perubahan di akhir katanya. Kita lihat jika pada huma di situ tambahannya adalah alif setelah ba. Di sini tambahannya adalah waw.
yang kita matikan dan nun yang kita fathahkan menjadi hum yaktubuna. Kita lihat juga pada antum, di sini tidak jauh berbeda dengan hum, hanya yang membedakan jika pada hum huruf awalnya adalah ya, yaktubuna, tapi pada antum huruf awalnya adalah ta, taktubuna. Untuk huruf akhirnya tambahannya itu sama dengan hum, yaitu waw dan nun. Dan untuk anti, di sini huruf awalnya ada ta dan huruf tambahannya adalah ya dan nun. Dengan ba dikasrohkan dan nun difathahkan menjadi taktubina. Seperti itu. Lanjut dengan i'rab af'alul khamsah. I'rab di sini adalah maksudnya perubahan akhir kata, yang khusus di sini adalah af'alul khamsah. Perubahan akhir kata di sini dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa huruf yang ada di depan kata kerja. Untuk af'alul khamsah i'rabnya ada 3. Yang pertama dirofa'kan dengan memakai nun. Rofa itu maksudnya adalah perubahan akhir kata, bisa menggunakan dhamma, bisa menggunakan nun. Tapi di sini menggunakan nun. Dinasabkan atau difathahkan dengan membuang nun, dijazmkan dengan membuang nun juga. Langsung kepada contoh supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah. Contoh kalimat di sini untuk yang rofa yaitu adalah al-mu'minuna yasumuna fi syahri Ramadan. Orang-orang mukmin itu berpuasa di bulan Ramadan. Di sini saya garis bawahi ada al-mu'minuna dan yasumuna. Al-mu'minuna di sini artinya orang-orang mukmin. Kita tidak sedang berbicara langsung dengan mereka, tapi kita sedang membicarakan orang-orang mukmin itu. Maka dia menggunakan domir atau kata ganti hum. Untuk kata ganti hum, maka perubahan kata kerjanya adalah yasumuna dengan menambahkan waw yang kita domahkan dan nun yang kita fathahkan menjadi yasumuna. Di sini i'rabnya atau perubahan katanya dengan menambahkan nun. Nah, di sini ada nunnya, yasumuna. Tidak ada yang dibuang, jadi masih tetap pada perubahan hum. Al-mu'minuna yasumuna. Jadi kita lihat al-mu'minuna yasumuna ini mengikuti i'rabnya adalah rofa. Jadi kita tidak membuang sama sekali apapun dari af'alul khamsah itu, kata kerja tersebut. Lanjut untuk contoh kalimat dengan i'rab nasab. Dengan i'rab yang biasanya perubahannya itu ada huruf fathah atau dengan membuang nun. Kita lihat di sini ada contoh al-muslimuna yuriduna an yadhabu ilal masjid. Artinya orang-orang muslim itu ingin atau hendak pergi ke masjid. Di sini apa yang membuat dia nasab adalah huruf an di tengahnya. Kenapa kita beri huruf an di sini? Karena ada dua kata kerja yang bertemu, maka harus kita pisahkan dengan kata an. An ini sendiri tidak memiliki arti. Nah, kita lihat perubahan pada yadhabu. Karena sudah ada kata an, maka nun di belakang sudah tidak digunakan, hanya menjadi an yadhabu, bukan an yadhabuna. Selanjutnya, contoh kalimat dengan i'rab jazm. Jazm di sini biasa perubahannya pada akhir kata itu biasa dengan disukunkan. Tapi di sini i'rab jazm hampir sama dengan nasab, yaitu dengan membuang nunnya. Kita lihat pada contoh at-tullab lam yadhabu ilal madrasah. Siswa-siswa itu belum pergi ke sekolah. Di situ kita lihat karena pengaruh dari lam, ya biasa huruf jazm itu adalah lam. Karena pengaruh dari lam, maka yang awalnya yadhabuna, maka nunnya kita hilangkan menjadi lam yadhabu, diganti dengan alif. Jadi seperti itu. Saya ulangi, at-tullab lam yadhabu ilal madrasah. Siswa-siswa itu belum pergi ke sekolah. Mungkin itu saja pada penjelasan kali ini tentang af'alul khamsah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazilah syukri ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.